Assalamualaikum sahabat kuliner. Saya punya banyak pisang ini ya. Sengaja pilih pisangnya yang sudah tua dan dalu karena ini saya mau haluskan. Untuk apa sih sebenarnya kok saya haluskan pisang-pisang ini? Saya mau buat banana cake ya. Banana cake-nya istimewa banget hari ini. Langsung dihancurkan dulu kira-kira 4 buah pisang Ambon ini ya. Secara teori pisang Ambon untuk membuat cake tuh paling bagus karena seratnya paling halus. Tapi kalau misalnya mau digunakan pisang raja juga boleh. Yang penting harus dihaluskan dulu pakai ini ya, chopper, supaya nanti cake-nya teksturnya juga halus. Ini tinggal dimasukkan. Sengaja saya sisakan satu, nanti akan saya potong melintang sebagai garnish di bagian atasnya. Kita tutup sebentar lalu kita haluskan terlebih dahulu. Nah, kalau Anda suka banana cake yang warnanya gelap, ini begini saja sudah cukup, langsung bisa dicampur ke dalam adonan. Tapi kalau kepengen lebih cerah, kita bisa masukkan 1 sendok makan air jeruk lemon atau air jeruk nipis supaya getah pisang itu bisa buyar, jadi banana cake-nya lebih cerah. Nah, ini sudah cukup, cuma sebentar saja. Langsung kita siapkan bahan lainnya. Kita siapkan 150 gram margarin, 250 gram gula pasir, kemudian ada 8 butir kuning telur, lalu ada 250 gram tepung terigu protein sedang atau rendah, lalu ini juga putih telur, cukup 6 saja dipisahkan. Kita campur terlebih dahulu margarin, ini 150 gram ya, kemudian gula pasir. Nah, karena ini jenisnya butter cake, kita kocok 2 bahan ini terlebih dahulu. Kita pasang ini balon whisknya. Nah, kocok kecepatan rendah dulu saja sampai dia creamy, baru kemudian ditambahkan kecepatannya pelan-pelan. Untuk butter cake sekali-kali kita perlu bantu ya dengan menaikkan adonan yang di bawah ini, diangkat-angkat ya supaya nanti bisa terkocok rata. Lalu setelah dinaikkan kita mulai lagi kocok lagi. Nah, setelah dia tampak pucat ya menteganya, kita masukkan kuning telur. Nah, ini kita masukkan semuanya. Bisa juga dimasukkan satu persatu gitu ya supaya lebih mengembang sempurna. Ini lalu dikocok lagi sampai rata. Kita kecilkan kecepatan, lalu dimasukkan tepung dan pisang secara bergantian. Ini saya tuang pisangnya yang sudah dihaluskan tadi. Nah, getah pisang nih warnanya gelap ya. Ini saya mau bikin banana cake-nya yang warnanya masih utuh ya, masih gelap. Kalau Anda pengen cerah, tinggal di sini dicampur dengan sedikit air jeruk nipis atau air lemon. Didapat adonan yang lebih homogen karena pisang mudah sekali mengendap. Nah, sekali-kali kita matikan sebentar, lalu kita bantu sambil dicek apakah adonan sudah teraduk dengan baik. Ya, ini bagian bawah dicek ya. Ini ternyata semua teraduk bagus. Nah, kita matikan mixernya sekalian aja. Kalau sudah terlihat tercampur rata, kita lepaskan whisknya. Sekarang tugas kita adalah mengocok putih telur sampai kaku. Ini saya pindahkan dulu adonannya ke wadah lain. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekarang kita kocok putih telurnya sampai kaku. Kita gunakan lagi mixer Mito MX100 dengan balon wish. Pastikan semua sudah kering, tidak ada satu tetes pun air, minyak ataupun kuning telur. Kita gunakan kecepatan tinggi. Nah, sampai soft peak begini saja ya, jadi tidak perlu sampai kaku. Ini butuh waktu tidak kurang dari 3 menit saja. Tandanya kalau dia sudah kaku adalah dibalik tidak tumpah. Oke ya, ini siap dicampurkan ke dalam adonan pisang tadi. Kita campur putih telurnya secara bertahap sambil ini diaduk rata. Banyak juga orang yang suka menambahkan bumbu spekuk pada banana cake. Kalau Anda suka bisa juga ditambahkan bumbu spekuk supaya lebih harum. Ini kita tambahkan lagi. Nah, kalau kejadian ada bagian yang cair seperti ini pada putih telur, yang cair ini jangan dipakai. Yang digunakan cukup yang menjadi busa saja. Nah, kalau sudah semua tercampur rata, kita tuang ke dalam loyang yang sudah dipoles dan dialasi dengan baking paper seperti ini. Ini saya menggunakan loyang ukuran brownies panggang ya, biasa dipakai gitu. Nah, ini 30 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang. Satu resep ini bisa jadi 2 loyang. Untuk ukuran yang pasti Anda bisa timbang setiap adonannya sehingga ada standarisasi ukuran ketika kita terima pesanan. Satu lagi. Saya hias bagian atasnya dengan potongan pisang melintang ya. Ini kita bisa siapkan terlebih dahulu. Kita pasang supaya bagus. Nah, sengaja saya siapkan dadakan ini karena pisang kalau sudah terkena udara warnanya jadi hitam teroksidasi ya. Nah, banana cake siap dipanggang pada oven Mito Fantasi, suhunya 180 derajat Celcius sampai kurang lebih 45 menit. Pastikan oven sudah menyala 10 atau 15 menit sebelumnya supaya dia sudah mencapai panas yang diminta oleh resep. Lalu kita buka dan masukkan loyang. Panggang sampai warna atasnya golden brown atau kecoklatan. Ketika kelihatan dari luar kalau warnanya sudah golden brown dan menandakan tanda matang, kita bisa buka oven, kemudian angkat loyang. Untuk memastikan dia matang bisa dilakukan tes tusuk.